langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita baca nazamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sahum bika majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fardun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunnah minal huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitan min alfi abidin fasadun kabirun alimun mutattikun wa akbaru minhu jahilun mutamassiku huwa fitnatun fil alamina azimatun liman bihima bidinihi yatamassaku tamannaita an tumshi faqihan munadhiran bighairi anahin wal jununu fununu walaysa tisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu idza tamma aqlul ma'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil ma'i in kana muksiran yamutul fata min adratin min lisanihi wa laysa yamutul ma'u min adratir rijli fa'adratu min fihi
يرمي برأسه وعذراته بالرجل تبرى عن المهل أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم لكل إلى سوي العلا حركته ولكن عزيز في الرجال ثبات إذا كنت بقوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الردى أقدم مستني على نفسي والدي وإنا لاني من والد الفضل والشرف فذاك مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم والجسم كالصدف رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة بتعليم حرف واحد 1000 درهم أرى لك أن تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها إذا ساء فعل المرء ساء ظنون وصدى وما يعتاده من توهم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم فأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حكيم فأما الذي دوني فأعلى مدائبا أصون به عرضي وإلا ملايم دع المرء لا تجيز على سوء فعله سيكفي ما فيه وما هو فاعل أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو
الذي بدار أوان بين وش وحسيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah ini, di masjid yang mulia ini, senantiasa dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama, dan semoga senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang kita kaji pada malam hari ini adalah makalah yang ke-13, masih berkaitan dengan taubat, masih berkaitan dengan hal-hal yang semestinya dilakukan ketika seseorang itu sudah bertekad untuk melakukan taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi iman, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, yaitu dengan sebenar-benarnya taubat. Atau taubatan nasuha artinya adalah kembali, nasuha yang istiqomah, yang lurus, yang kencang, itu namanya nasuha. Jadi kenapa kalau kita ini kembali memakai istilah taubat? Berarti ketika orang itu sudah melakukan taubat, berarti dia itu telah jauh dari Allah. Kan disuruh kembali. Taubat itu kan artinya kembali kepada Allah. Berarti dia itu posisinya jauh, melenceng dari Allah, sehingga disuruh kembali. Dia tidak terlanjur dan tersesat terus-menerus ikut ke jalannya hawa nafsu dan setan. Jadi disuruh kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu dari jalan yang sesat tadi itu disuruh kembali. Nah, ini namanya taubat, taubatan kembali. Nah, di antara penting bagi seorang yang melakukan taubat, ya, kalau sudah kembali ya di pangkuan Allah, atau kembali di hadapan Allah, atau kembali di posisinya Allah, maka tinggal mengistiqomahkan. Taubatnya tinggal mengistiqomahkan, menjaga agar tidak sampai menjauh lagi dari Allah. Kalau istiqomahnya gagal, dia ternyata menjauh lagi, jadi kembali lagi, menjauh lagi, suruh menjauh, mendekat lagi, sampai ketika dia itu dalam posisi mendekati ajal, atau ketika dicabut nyawa itu posisinya dalam kondisi yang dekat atau kembali kepada Allah, tidak dalam posisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika orang sudah kembali kepada Allah, itu hal yang harus dilakukan adalah ya istighfar, meminta ampun secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali perbuatannya dalam hati. Jadi di dalam hati ini perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan itu disesali. An-nadamu bil qalbi. Nadamu bil qalbi. Nadam, ya. Jadi benar-benar menyesal di dalam hatinya. Jadi penyesalan itu tidak di dalam lisan, tetapi dalam hati. Kalau lisan itu adalah mengucapkan lafaz istighfar. Jadi lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung,
hatinya ada penyesalan. Jadi kalau lisannya ini melantunkan atau membaca istighfar, tetapi hatinya ini tidak ada penyesalan, itu nanti bisa jadi akan melakukan perbuatan atau menjauh dari Allah lagi, karena tidak ada penyesalan dalam hatinya. Orang ciri orang menyesal itu pasti getol dan dia tidak akan mengulangi lagi, itu pasti tidak menyesal. Nah, kalau ada orang yang di dalam hatinya itu tidak ada penyesalan, susah nanti untuk bertobat. Makanya di dalam kitab ini sarannya adalah kalau memang sudah berada di posisi yang sudah dekat dengan Allah atau di posisinya Allah, di jalurnya Allah, maka harus benar-benar menyesali perbuatan yang dosa-dosa tadi itu. Tidak sampai mengulang lagi, karena sudah niat untuk kembali kepada wa ikhlaqun bil badani, ya. Kemudian dia berupaya semaksimal mungkin setelah menyesali perbuatannya tadi itu, dia menggerakkan badannya, menggerakkan tubuhnya untuk tidak mendekat lagi kepada jalur-jalur setan tadi itu. Jadi menjauhi, menghindar itu dengan gerakan atau dengan upaya badan, fisik, ya. Kalau di hati penyesalan. Kemudian ada upaya, setelah ada penyesalan, ada upaya untuk menjauh dari setan tadi itu menuju Allah. Kemudian setelah berhasil dia itu menjauh, ya, baru nanti ada al-azmu, adalah sebuah tekad Allah yang udah ditekad kuat untuk tidak kembali lagi, jadi tidak mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama, tekad yang kuat. Kalau tidak ada tekad itu gampang nanti dipicu, ya kan? Kalau tidak ada tekad yang kuat bulat, itu biasanya ada sedikit iming-iming, ada sedikit apa istilahnya itu ya, iming-iming itu berarti apa? Rayuan-rayuan, ya, ataupun godaan-godaan, maka dia tidak akan mampu untuk menahan itu karena tidak ada tekad, ya, abadan. Kemudian setelah itu, setelah ada tekad untuk tidak mau lagi, mulailah menciptakan rasa cinta kepada akhirat. Jadi mulai menumbuhkan rasa cinta kepada akhirat. Jadi mulai ditumbuhkan rasa cinta kepada akhirat. Agar apa? Tidak lagi kembali kepada kemaksiatan atau kesesatan tadi itu. Karena sudah orientasinya sudah akhirat, tidak dunia lagi. Jadi orientasinya sudah akhirat. Jadi hubbul akhirah, yang menjadi prioritas dalam hidupnya adalah akhirat. Sekalipun yang dilakukan adalah duniawi, tetapi yang menjadi prioritas niatnya dan tujuannya adalah akhirat. Jadi walaupun secara kasat mata dia melakukan perbuatan atau amalan duniawi, tetapi karena sudah orientasinya akhirat, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang karena sudah orientasinya akhirat. Berbeda ketika orang itu melakukan dunia, orientasinya dunia. Jadi melakukan pekerjaan dunia, tapi orientasinya dunia, maka bisa jadi dia itu akan tersesat karena orientasinya adalah dunia. Berbeda ketika orang itu orientasi akhirat, ada kontrol, ya, dikontrol oleh perasaan atau orientasi akhirat tadi, sehingga ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, ingat Allah oleh pengenalan kan akhirat orientasinya. Kalau begini nanti efeknya adalah neraka, kalau begitu efeknya adalah surga. Jadi orientasinya bukan dunia lagi, bukan karena
ingin mendapatkan kekuasaan, ya, bukan karena ingin dipuji-puji orang lagi, ya, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan lagi, misalkan begitu dari orang lain, atau bukan karena ingin mendapatkan apa ya, istilahnya itu pengakuan lagi, tetapi sudah orientasinya akhirat. Ya. Perkara itu ada orang yang memuji itu hal lain yang tidak akan mengubah tekadnya atau tujuannya kepada akhirat. Perkara ada orang yang memberi penghargaan itu hal lain yang sama sekali tidak akan bisa mengubah orientasinya menuju akhirat. Karena sudah azam tadi itu, sudah ada tekad, ya, sudah ada cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada akhirat. Kemudian berikutnya adalah wabughdud dunya. Nah, maka dia sedikit demi sedikit, ya, akan dia itu menumbuhkan rasa benci, ya, terhadap dunia. Maksudnya apa? Dunia yang menyesatkan dirinya. Bukan berarti kalau kita tidak boleh, ya, gara-gara benci akan dunia itu, bukan berarti kalau kita tidak boleh bekerja, tidak. Jadi yang dunia yang dimaksud, yang dibenci di sini adalah dunia yang dapat menyesatkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian maka dia akan selalu, ya, ada kontrol akhirat tadi itu, mau merosot gitu, ya, misalkan menjauh, maka dia ada kontrol. Oh, ini akhiratnya, ini akhiratnya. Nah, itu berbeda ketika orang itu, ya, kalau orientasinya dunia untuk dunia, sudah tidak ada kontrol sama sekali, lost pokoknya, wis, untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk memenuhi hasratnya, tanpa ada kontrol sekali akhirat. Maka itu akan menjadikan orang tersebut bisa tersesat, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang perlu dilakukan lagi ketika orang itu sudah berada di posisi, ya, atau jalur Allah itu qillatul kalam. Qillatul kalam di sini adalah sedikit berbicara. Artinya kalau berbicara yang sekiranya tidak mengundang manfaat dan lain sebagainya, dicoba untuk dikuranginya. Karena bisa jadi dengan banyak bicara itu bisa menimbulkan orang itu akan jatuh terpeleset tanpa disengaja. Karena diriwayatkan, ya, dari Nabi Muhammad SAW, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak peluang juga terpelesetnya. Kan? Jadi peluang terpelesetnya itu akan diperoleh oleh orang yang banyak ulahnya, kan begitu, ya. Nah, semakin banyak ulah ataupun bicaranya, semakin banyak peluangnya untuk terpeleset. Sama kayak kita ini, semakin banyak menaruh pancing, ya, kalau mancing ikan, ya, kan banyak itu, misalkan menaruh 10 palesan atau 20 pancing dengan hanya menaruh 3 pancing, maka peluang untuk mendapatkan ikan itu adalah lebih banyak yang 20 tadi itu dibanding yang 3. Begitu juga orang, ya, kalau semakin banyak dia itu berbicaranya, maka peluang terpelesetnya juga banyak. Makanya ketika orang itu sudah dalam posisi tobat, ya, sudah posisi yang benar di jalan Allah, maka semestinya dia itu adalah sedikit untuk berbicara agar tidak banyak ruang-ruang terpelesetnya. Sebab nanti mangkat surasaqatu, barang siapa yang banyak terpelesetnya, ya, kathurat dzunubu, maka dosa-dosanya otomatis juga banyak. Karena banyak terpelesetnya semakin nambah dosa. Wa mangkat surat dzunubu, barang siapa yang dosa-dosanya banyak, kesalahan-kesalahan banyak diakibatkan karena terpelesetnya tadi itu, karena tinnar
aula bihi, maka api neraka ini aula, lebih pantas untuknya. Ini adalah bagi orang yang sudah posisi agar tidak melenceng tadi itu, jadi mulai qillatul kalam, menyedikitkan bicara, kecuali pada bicara-bicara yang penting itu justru ingin justru mengakibatkan kemaslahatan, maka wajib bicara. Ya, qillatul kalam memang baik ya, tapi dalam kondisi tertentu. Ya, ini orang bicara itu dibutuhkan misalkan demi kemaslahatan, maka dia wajib bicara. Ya, misalnya saja, ketika ada orang buta, lalu dia mungkin karena tidak tahu ya di depannya ada sungai atau di depannya, lalu kita diam, ya, karena alasannya qillatul kalam, sedikit berbicara, maka di saat itu ya kita diam justru malah menjerumuskan, karena diam kita orang yang buta tadi dijerumus dalam misalkan sungai, lalu dia ada mati atau terluka dan sebagainya, itu jadi dosa tersendiri kita. Jadi membiarkan kemudaratan yang terjadi pada orang lain. Ya. Jadi bisa jadi kita itu, karena maka di saat seperti itu maka berbicara itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, sepertinya kayak menegur ataupun nahi mungkar, ya, yang harus dilakukan dengan berbicara. Artinya dengan tidak diucapkan itu maka kemungkaran itu akan terjadi terus. Maka wajib bagi seseorang itu untuk berbicara. Wajib hukumnya, karena kalau tidak berbicara justru akan menimbulkan kemungkaran, maka akan menimbulkan dosa. Ini dosa karena dia tidak mau berbicara. Alasannya qillatul kalam. Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan qillatul kalam bukan berarti kita tidak bisa berbicara sama sekali, akan tetapi sesuai dengan porsinya dan maslahatnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seseorang itu sudah berada di dalam posisi taubat atau di jalur Allah, maka dia melakukan qillatul aqli wasyurbi, yaitu sedikit makan dan sedikit minum. Dalam artian apa? Karena mayoritas ya, jadi mayoritas orang yang kebanyakan makan ataupun banyak minum itu akan menjadikan dirinya itu tidak fokus lagi kepada ibadah dan ilmu. Ya. Jadi orang yang ketika itu makannya banyak, ya, kemudian minumnya juga banyak, itu tidak bisa fokus untuk mencari ilmu dan ibadah. Nah, tujuannya menyedikitkan makan dan minum ini agar dia itu fokus pada pencarian ilmu, ya, dan ibadah. Karena dia posisinya sudah di dalam tobat. Jadi kayak kita berpuasa itu kan sebenarnya adalah malas kan kita kalau berbuat apa yang sekiranya membutuhkan fisik-fisik yang berat dan sebagainya, sehingga kita ya pikir itu kan, kemudian kita mengikuti kajian-kajian kan begitu. Jadi sehingga tidak ada dorongan-dorongan nafsu karena sedikitnya makan tadi itu, sedikitnya minum itu, sehingga dorongan-dorongan untuk melakukan hasad-hasad itu ada. Nafsu sudah ditekan dengan apa? Dengan lapar dan dahaga, sehingga malas kalau melakukan apa-apa, sehingga malas, sehingga fokusnya ya tafarruq lil ilmi wal ibadah. Dia akan menjadi fokus pada kajian-kajian ilmu dan ibadah, sehingga kondisi atau posisi tobatnya tadi itu akan semakin kuat, tidak akan melenceng karena sudah fokus pada ilmu dan ibadah, disebabkan karena sedikit makan dan minum. Jadi itulah hal-hal yang perlu ya diperhatikan bagi orang yang ingin dia itu
obatnya istiqomah. Jadi bagi orang yang ingin obatnya istiqomah, jadi nasuha terus, ya kan? Nasuha terus dalam kondisi yang stabil, tidak sampai kembali lagi kepada kemungkar dan kemaksiatan. Inilah yang dilakukan menurut sebagian ahli hikmah, yaitu orang al-hakim, ya, orang-orang yang bijak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inilah yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan menambah keberkahan kita semua, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan juga diberi kesehatan, umur, dan rezeki kita halal dan barakah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Tadi tentang judulnya, dunia. Itu berarti kan katanya kan tidak boleh apa itu, karena menyesali. Artinya itu apa itu ya? Tidak menyanyi dunia kan gitu kata tadi. Nah padahal yang dibawa ke akhirat itu masalah dari dunia. Jadi yang dimaksud dengan benci dunia itu adalah dunia yang dapat menyesatkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia mendapat pahala atau siksa itu kan asalnya dari dunia. Ya. Kalau dunia yang kedua kalimat dunia itu kan pencipta Allah. Kenapa kok dibenci? Pertanyaan saya itu. Jadi dunia yang dibenci itu adalah dunia yang mengandung racun. Jadi dunia itu ada dua. Menurut Imam Al-Ghazali itu dunia itu adalah racun. Dunia samun qatilun. Bahwa dunia itu adalah racun. Jadi karena racun dia akan menghancurkan dirinya, dia akan mematikan dirinya, maka harus dijauhi. Nah, dunia yang bagaimana yang menjadikan racun itu? Maka dunia yang menjadikan racun adalah dunia yang tidak digunakan untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ada dunia itu yang justru menjadikan dia itu ladang untuk kenikmatan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu ada yang justru menjadikan orang yang berada di dunia ini menjadi ladang kita untuk menanam dan memanen ketika nanti di akhirat. Kapan menjadi ladang di akhirat itu? Ketika dunia itu digunakan di dalam hal-hal atau jalur yang membawa diri kita mendekat kepada Allah atau ketaatan kepada Allah. Dunia itu apa saja? Di antara dunia menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah umur, itu termasuk dunia. Harta, itu termasuk dunia. Jabatan, itu termasuk dunia. Jadi umur itu kalau kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus. Tapi kalau justru umur ini kita sia-siakan di jalan yang jauh dari Allah, itu yang disebut Imam Ghazali sebagai racun, akan mematikan dan menyengsarakan dirinya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Itulah yang disebut sebagai yang harus dijauhi dunia itu, yang seperti itu. Harta juga seperti itu. Ketika harta itu bisa digunakan untuk di jalan ketakwaan, itu malah bagus. Artinya dia dapat menjadikan penyelamat ketika di akhirat. Kalau dunia ini justru digunakan untuk hal-hal yang kemungkaran, inilah disebut sebagai dunia itu racun yang akan menghancurkan dirinya di dunia juga, nanti di akhirat lebih-lebih, termasuk jabatan dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu tafsir Ibnu Katsir itu kan di dalam ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini disebutkan bahwa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi carilah dengan kenikmatan atau karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Mencari apa? Ad-darul akhirah, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi dunia ini digunakan untuk mencari kebahagiaan ya, agar dunia tidak menjadi racun. Kalau nggak digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat, nanti akan menjadi racun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itu kan. Jadi memang dunia ini bisa jadi menjadi racun satu sisi yang harus dijauhi, dan bisa jadi satu sisi menjadi ladang kita untuk memanen kebahagiaan kehidupan di akhirat yang harus kita cari dan kita gunakan semaksimal mungkin. Dunia yang ada ini untuk ke sana itu malah lebih baik. Jadi tergantung nanti cenderungnya kemana dunia itu ya. Yang dimaksud di sini benci dunia itu adalah dunia yang menyesatkan dirinya, yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga barokah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.